Box to Box Media Network. Hai, Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang kita itu adalah rata-rata dari orang-orang terdekat dari kita. Konsep ini saya pelajarin waktu itu ketika saya baca buku Rich Dad Poor Dad kalau nggak salah dari Robert Kiyosaki, dan di situ beliau mengatakan bahwa kita itu adalah rata-rata dari orang-orang terdekat kita. Begitupun juga dengan penghasilan kita. Penghasilan kita itu adalah rata-rata dari orang-orang terdekat kita. Mungkin kamu bisa coba exercise ini, yaitu coba kamu list orang-orang terdekatmu siapa aja, terus kira-kira penghasilannya berapa, terus coba kamu rata-rata. Nah, kurang lebih itulah jadi penghasilan kita. Karena ketika kita bergaul dengan orang, itu kita cenderung mengikuti bagaimana pola pikirnya, bagaimana habitnya, bagaimana dia bertutur kata, berperilaku, dan itu akan berpengaruh kepada hasil-hasil yang kita terima dalam hidup. Jadi, sangat penting banget untuk memiliki orang-orang terdekat yang jauh lebih sukses daripada kita, sehingga kita bisa ikut jadi jauh lebih sukses juga. Nah, kalau dari Tony Robbins, waktu itu saya ikut UPW atau Unleash the Power Within. Tony Robbins juga mengatakan hal yang sama. Ini satu yang namanya the power of proximity, ya, kekuatan dari kedekatan. Dengan siapa kita bergaul, paling dekat dengan siapa, nah kita akan menjadi di sana. Dan kalau kita mau mengubah hidup kita, kalau kita mau mengubah nasib kita, paling simpel adalah kita mengubah dengan siapa kita bergaul, ya. Karena tadi itu akan berpengaruh banget kepada mindset, kebiasaan kita, dan itu akan berpengaruh kepada hasil-hasil yang kita terima dalam hidup. Dan saya jadi teringat dulu pengalaman waktu SMA. Ketika saya mau menjadi pemain basket top gitu ya, terus saya mau berangkat main basket, dan ketika saya mau berangkat ke lapangan SMP waktu itu, terus ditanya sama pelatih saya, "Burdes, mau kemana? Mau main basket di mana?" Terus saya bilang, "Saya mau main di lapangan basket SMP YPK." Terus pelatih saya simpel aja jawabnya, "Kalau kamu mau lebih jago, kamu mainnya jangan di sana dong. Kamu main sana di lapangan, namanya lapangan DW. Kamu main sana di lapangan DW. Di sana yang main senior-senior, mereka yang udah jago-jago. Bahkan waktu itu juga ada pemain profesional IBL yang main di sana, namanya Ruslan waktu itu." Terus pelatih saya melanjutkan, "Memang kalau kamu main di sana, oke, kamu paling jago, kamu paling hebat. Tetapi kamu bakal gitu-gitu aja. Tapi kalau kamu bermain sama yang paling jago, akhirnya itu akan mempengaruhi kamu. Kamu jadi jauh lebih jago juga. Kamu jauh lebih hebat juga. Meskipun rasanya nggak enak. Sana, kamu main di DW aja." Akhirnya saya berangkat main DW, saya latihan di sana, saya main di sana, meskipun agak sedikit kagok-kagok gitu ya, tapi pelan-pelan saya mulai belajar, oh ternyata ketika bermain tuh harus seperti ini, ketika mau nge-shoot harus seperti ini, mentalnya harus seperti ini, dan sejak itu saya lebih terlatih bermain dengan orang-orang yang jauh lebih hebat, dan ketika saya kejuaraan, hampir seluruh kejuaraan saya juarai waktu saya jadi pemain basket di Bontang, di SMA saya waktu itu. Dan prinsip itu juga saya terapkan ketika saya mulai masuk di dunia perkuliahan. Saya nggak mau kuliah hanya kuliah aja, tapi saya mau menghasilkan uang agar saya bisa dapat income juga, tidak nyusahin ibu saya lagi. Saya bisa transfer ibu saya, malah justru bisa transfer ibu saya, itu adalah target saya. Dan begitu juga yang saya praktekkan. Saya mengubah pergaulan saya. Jadi mungkin waktu itu ada teman-teman kuliah juga ngajak main sana-sini, tapi saya tahu bahwa ya dia belum berpenghasilan, dan target saya waktu itu saya pingin punya penghasilan. Akhirnya saya memutuskan lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih senior dari saya. Saya ikut seminar bareng, bergaul, terus ngerjain project bareng, dan ketika saya berada dengan orang-orang yang sudah berpenghasilan, saya pun juga akhirnya punya penghasilan gitu ya, punya penghasilan pelan-pelan mulai naik dari ratusan ribu, jutaan, dan seterusnya. Itu saya dapat ketika saya mengubah dengan siapa saya bergaul. Nah, jadi penting nih buat kita untuk memilih nih, selektif dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi diri kita, itu akan berpengaruh kepada diri kita. Mungkin ada momen-momen kita nggak bisa mengubah gitu, kayak misalnya keluarga. Tentu ya kita nggak bisa ngubah keluarga kita, karena ya dia udah deket gitu ya sama kita, gimana kita bisa ngubah, kan nggak bisa gitu. Tapi kita bisa ngubah dari sahabat-sahabat kita, orang-orang di luar dari keluarga kita, bagaimana kita bisa memilih, kita pendekatan gitu ya dengan orang-orang yang jauh lebih sukses, sehingga
dari secara mental, mindset, habit, itu pun kita juga akan jadi jauh lebih hebat, jadi jauh lebih sukses. Oke, jadi saran saya buat kamu yang mau improve kehidupan kamu juga mulai harus ubah dari kenalan-kenalanmu dengan siapa kamu bergaul, sehingga kamu bisa jauh lebih sukses, sehingga kamu bisa jauh lebih berhasil. Oke, nah ini adalah salah satu prinsip yang akan saya bawa juga di webinar saya di 26 September 2021 di hari Minggu, jam 8 sampai jam 9 malam WIB. Di sana akan saya sharing tentang design your life. Kita akan belajar gimana caranya mengetahui penyebab-penyebab kita gagal mencapai target kita. Terus kita akan belajar gimana cara mendesain sebuah goal yang sesuai dengan cara kerja otak kita sehingga mendukung kita untuk mencapai tujuan tadi. Kita juga akan belajar gimana cara mewujudkan impian kita, step by step mewujudkan impian kita. Dan saya akan sharing di sana pengalaman saya mewujudkan impian-impian saya, pembelajaran-pembelajaran dari berbagai seminar, buku, udah saya saripatikan untuk kamu agar kamu bisa segera praktekkan dan bisa tahu tujuanmu dan bisa berhasil mencapainya. Oke, kamu bisa daftar sekarang juga gratis ya. Webinar ini gratis. Kamu bisa klik link di deskripsi, di sana kamu bisa join di webinar ini secara gratis. Oke, thank you semuanya yang udah dengerin podcast kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu juga jangan sungkan-sungkan untuk nanya saya di Instagram. Kamu bisa DM saya di @andreasbordes. Nanti juga pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Thank you semuanya yang udah ngedengerin. Sukses selalu and keep healthy.